Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sepenggal kisah seorang tokoh yang monumental, ulama besar di zamannya, yaitu Syekh Ahmad Surkati dengan konsep pendidikannya. Dan saya tuliskan tema tentang beliau ini, pendidikan dan pengajaran, kunci kemajuan peradaban umat Islam dalam perspektif Syekh Ahmad Surkati. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah. Kalau kita telisik lebih jauh, ini memberikan pesan pendidikan kepada kita bahwa umat Islam itu harus membaca. Karena dengan membaca itu akan terbuka jendela ilmu pengetahuan. Umat Islam akan menjadi umat yang mempunyai izzah, kemuliaan dan kemajuan serta berperadaban tinggi. Islam itu juga adalah agama ilmu. Tidak boleh seorang muslim mengikuti sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, tanpa mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Isra, surat Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanyakan, akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat nanti. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Namun kenyataan realita di awal abad 19 Masehi, umat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, terpuruk, terbelakang, mundur dalam segala sisinya, terkhusus di dalam pendidikan. Namun di awal abad 19 juga terjadi satu gerakan yang disebut dengan Pan-Islami yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan diteruskan oleh Muhammad Abduh di Mesir. Dan ini menuaikan hasil. Setelah itu di awal abad 19 ini muncul organisasi-organisasi Islam, pergerakan-pergerakan Islam, lembaga-lembaga Islam yang menjamur, yang pada gilirannya nanti itu yang memberikan kontribusi yang besar untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Syekh Ahmad Surkati adalah salah satu tokoh besar yang monumental, memberikan kontribusi yang banyak. Buktinya adalah lahir dari didikan beliau, pendidikan beliau, alumni-alumni hebat, tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia, baik tokoh Islam, pergerakan nasional dan yang lainnya, sehingga ikut memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan peradaban umat Islam dan juga memberikan kontribusi di dalam menyampaikan umat Islam atau rakyat Indonesia kepada kemerdekaannya. Sepintas kita akan membaca latar belakang pendidikan beliau. Ini akan menggambarkan bagaimana beliau adalah orang yang sangat semangat di dalam mencari ilmu dan menambahkannya setelah mendapatkan ilmu tersebut. Beliau lahir dan besar di Sudan pada tahun 1875 Masehi dan meninggal 1943.
Seperti biasa para ulama dulu, ya, beliau menghafal Al-Quran dan setelah selesai hafalannya sebelum usia akil balik. Setelah menamatkan pendidikan dasar, rencananya beliau ingin melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir, ya, mengikuti jejak ayah dan kakeknya. Mereka, ayah dan kakeknya ini adalah alumni Mesir. Namun kondisi politik ketika itu, pemerintah Sudan melarang rakyatnya untuk bepergian ke Mesir, termasuk untuk mencari ilmu di Al-Azhar. Maka beliau memutuskan untuk ke negeri Saudi Arabia. Ketika itu ada Mekah dan Madinah menjadi pusat ilmu, sekalian untuk melaksanakan haji. Dan beliau tinggal mencari ilmu, menyerap ilmu dari para ulama Mekah dan Madinah selama 15 tahun. 4 tahun di Madinah, 11 tahun di Mekah. Beliau orang yang sangat semangat, cerdas, dan gigih tanpa mengenal lelah, sehingga beliau mendapatkan atau diberikan gelar Al-A'lama, orang yang sangat alim. Nama beliau menjadi harum dan terkenal di kalangan manusia umat Islam ketika itu. Maka Yayasan Jamiatul Khair melihat guru-guru yang ada di yayasan mereka kurang berkualitas dan ingin mendatangkan ulama-ulama, maka diutuslah beberapa orang pengurus ke Mekah untuk bertemu dengan Syekh Ahmad Surkati dan menawarkan menjadi pengajar di Jamiatul Khair. Maka berangkatlah beliau bersama 2 orang temannya pada tahun 1911 ke Hindia Belanda atau Nusantara. Dan beliau menjadi pengawas di sekolah Jamiatul Khair. Jamiatul Khair ini adalah sebuah yayasan khusus untuk orang Arab yang sayyid atau habaib, yang keturunan Nabi. Beliau bekerja menjadi pengawas dan Jamiatul Khair menjadi maju pesat. Sebagian pengurusnya merasa khawatir, terlebih lagi ketika fatwa beliau yang membolehkan seorang syarifah wanita sayyid, ya, untuk menikah dengan yang non sayyid. Fatwa beliau ini menyebar luas dengan cepat, dan fatwa ini pula yang menjadikan hubungan beliau tidak harmonis dengan Jamiatul Khair dan memutuskan untuk berhenti. Dan tadinya beliau akan kembali ke Mekah untuk mengajar di sana, tapi ditahan oleh beberapa orang. Akhirnya beliau bertahan di Nusantara dan pada 1914 mendirikan Al-Irsyad Al-Islami. Ya. Kemudian lanjut saja. Sebenarnya konsep beliau di dalam pendidikan itu terlihat terangkum di dalam mabadi, ya, dasar-dasar Al-Irsyad yang beliau rumuskan oleh dirinya dan guru Al-Irsyad dari Timur Tengah. Ada 5 mabadi ini. Yang pertama adalah mengesahkan Allah dengan sebersih-bersihnya dari segala hal yang berbau syirik. Dan ini sebenarnya misi dakwah para nabi dan rasul Allah utus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus para rasul, ya, setiap umat seorang rasul, untuk mengajak manusia hanya menghambakan diri kepada Allah dan menjauhi sembahan selain. Mabadi atau dasar Al-Irsyad yang kedua adalah mewujudkan kemerdekaan dan persamaan di kalangan kaum muslimin dan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, perbuatan para imam yang sah, dan perilaku ulama salaf dalam persoalan khilafiyah, perbedaan pendapat di dalam masalah fikhiyah. Jadi tidak ada bedanya satu dengan yang lainnya. Dan itulah yang dinilai dan lihat oleh Allah. Allah tidak akan melihat bentuk rupa, warna kulit, keturunan, tapi Allah akan melihat hati dan amal kalian. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Mabadi yang ketiga adalah memberantas taklid buta, taklidul a'ma, tanpa sandaran akal dan dalil. Apa itu taklid buta? Itu menerima secara bulat-bulat tanpa
mengkritisi, tanpa menganalisa, tanpa mengetahui dasar pendalilan atau dalil pendalilan dari pendapat ulama tersebut. Ya. Jadi seperti maksum pendapat itu diterima bulat-bulat. Maka ini yang diberantas. Dan Syekh Ahmad Surkati melihat inilah yang menjadikan umat Islam menjadi jumud, tidak berkembang. Jadi taklidul a'ma, sehingga mereka malas untuk berpikir, bersungguh-sungguh mengeluarkan sebuah ijtihad. Yang keempat, menyebarkan ilmu, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kebudayaan Arab Islam dan budi pekerti yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat sepak terjang perjalanan hidupnya Syekh Ahmad Surkati, orang yang sangat semangat mencari ilmu, semenjak kecil menghafal Al-Quran, 15 tahun berguru kepada para ulama, dan juga semangat menyebarkan, mendakwahkan ilmu itu. Beliau datang ke Indonesia 1911 dan meninggal 1943. 32 tahunan beliau di Indonesia menyebarkan ilmu, berdakwah. Subhanallah. Yang kelima dan terakhir adalah berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin dan bangsa Arab sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, karena mempersatukan manusia itu suatu yang sulit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terpengaruh oleh gerakan pan-islami yang digagas, dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan dilanjutkan oleh murid beliau Muhammad Abduh. Syekh Ahmad Surkati banyak terpengaruh oleh Muhammad Abduh ini. Sehingga mabadi yang kelima adalah mempersatukan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu adalah harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh, bersatu dengan tali agama Allah yang kuat dan jangan bercerai-berai. Akan hilang kekuatan izzah kaum muslimin. Dan bersatunya ini bukan bersatu di dalam organisasi lembaga, bukan, tapi bersatu di dalam ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-muslimu akhul muslim. Saya kira itulah konsep pendidikan dari Ahmad Surkati, yang mana 5 dasar itu manakala terwujud itu menjadi kunci, menjadi kata kunci kemajuan peradaban umat Islam di seluruh dunia. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Syekh Ahmad Surkati rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan bisa kita melanjutkan perjuangan beliau yang menancapkan tauhid di muka bumi, terkhusus di Indonesia. Dan dengan itu insyaallah manusia akan berkemajuan dalam hal ini, yang maksud adalah kemajuan adalah mentauhidkan Allah, mengerti tentang tauhidullah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.